Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004 01072123 dari kelas IT 701 Prodi Teknik Informatika Universitas Sebar Asia. Ya baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ya baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai pada ulang lama. Assalamualaikum ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004 01072123 dari kelas IT 701 Prodi Teknik Informatika Universitas Sebar Asia. Ya baik, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi jawaban atas tugas yang telah diberikan pada mata kuliah sistem operasi jaringan dan konfigurasi server, yang mana video ini juga dibuat dalam rangka untuk memenuhi nilai pada tugas ini, yaitu pada mata kuliah sistem operasi jaringan dan konfigurasi server yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Abrizal Amrustian MKom. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja saya masuk kepada topik pembahasannya. Jadi adapun rincian tugas di sini, rincian tugasnya di sini yaitu jelaskan secara singkat dan padat sesuai dengan pemahaman kalian terkait dengan materi di bawah berikut dan berikan contohnya. Nah, ini poin pertama yaitu bash and shell, kemudian poin B yaitu file system command, dan ketiga C yaitu Linux as a web server. Oke, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai bash and shell. Jadi shell, di sini kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu adalah shell ya. Shell merupakan program yang menyediakan interface atau antarmuka antara pengguna dan kernel sistem operasi. Nah, ada dua jenis antarmuka shell, yaitu ada command line interface atau CLI dan graphical user interface atau GUI. Nah, ini sebenarnya selain jadi di setiap sistem operasi tentu dua ini tidak bisa terpisahkan ya. Pasti ada command line interface dan juga ada graphical user interface. Nah, contohnya dari pertama kita mencontohkan dulu yang CLI ini ya. CLI ini contohnya seperti ini. Kalau di Windows itu seperti command prompt. Ya, jadi di situ kita hanya bisa memasukkan kode ya, memasukkan kode-kode tertentu yang akan menciptakan sebuah output. Nah, contohnya CLI seperti itu. Nah, untuk GUI, nah contohnya seperti ini. GUI itu lebih ke ada tampilannya, ada gambarnya, ada navigasinya. Jadi kita tidak bingung ya. Jadi tinggal kita klik saja gambar itu, maka otomatis kita akan diarahkan ke perintah yang diberikan pada interface tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita klik kalender, maka otomatis kita akan diarahkan ke kalender. Nah, contoh GUI seperti itu. Nah, sebenarnya kalau lebih kompleksnya itu lebih baik menggunakan CLI ya, karena kita bisa lebih leluasa untuk memanggil berbagai macam hal. Misal kita bisa memanggil directory, atau kita bisa membuat directory, atau kita bisa membuat file juga ya, file baru tanpa harus kita klik kiri terus menu, kemudian kita bikin folder. Itu juga bisa kita lakukan di CLI ini ya. Atau kita bisa membuat folder atau bisa menuju ke folder tersebut juga kita bisa menggunakan yang namanya CLI. Jadi lanjut, dengan shell dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah, script, dan program serta mengenal file dan proses dan sistem secara keseluruhan. Nah, ini adalah script ya, script dan perintah di sini dalam ini seperti ini. Jadi dalam konteks sistem operasi Linux biasanya interface mengacu pada CLI. Jadi Linux itu lebih banyak menggunakan CLI seperti ini ya, ketimbang menggunakan GUI ya. Jadi dengan shell ini merupakan alat penting untuk mengelola dan berinteraksi dengan sistem operasi, terutama pada lingkungan Linux. Nah, adapun fungsi dan peranan dari shell yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tentu eksekusi perintah, kemudian juga
pengelolaan file, kemudian bisa digunakan sebagai otomisasi tugas, kemudian yang keempat pengelolaan proses, dan yang kelima untuk pengaturan lingkungan. Ya baik, itu mungkin penjelasan tentang shell secara umum. Kemudian selanjutnya adapun jenis-jenis dari shell yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Born shell atau SA, kemudian ada C shell atau CSH, kemudian corn shell bisa kita sebut dengan KSH, kemudian Z shell ya yaitu SH, kemudian yang kelima yang paling populer dan yang bakal jadi pembahasan pada videonya ya yaitu Born Again shell atau BASH. Nah, contoh dari shell seperti ini. Contohnya seperti ini. Mana ada perintah, ada scriptnya seperti ini, script seperti ini. Ini sepertinya script untuk melihat program BASH sederhana ya. Ini scriptnya. Jadi di sini ada perintah echo, kemudian ada perintah while, do, read, cache, ya. Kemudian ada ini perintah who, ami, kemudian date, pwd, ya. Ini adalah perintah-perintah yang ada dalam scriptnya ya. Jadi di sini ada echo. Echo itu kalau di bahasa C++ itu seperti cout. Jadi kita menggunakan perintah cout, maka dia akan mengeksekusi variabel yang ditetapkan di dalam perintah tersebut. Misalkan di sini echo program BASH shell sederhana, maka yang akan tertampil di layar adalah program BASH shell sederhana yang akan ditampilkan di CLI-nya ya, di interface-nya ya. Maaf, maksudnya di interface-nya yang akan tertampil seperti itu. Nah, seperti ini. Program BASH, dia akan tampil ini. 4 ini akan tertampil di dalam interface-nya. Ya baik, itu mengenai shell. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang BASH. BASH atau Born Again shell merupakan salah satu jenis shell yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, di mana ini menyediakan antarmuka atau interface command line yang kaya fitur bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, BASH sendiri sebenarnya merupakan pengembangan dari Born shell atau SH yang mana pada BASH ini banyak mengalami peningkatan dan tambahan fitur baru. Adapun fungsi BASH yaitu sebagai berikut. Nah, sama seperti shell ya. Sebenarnya ini turunan dari shell saja ya. Itu ada eksekusi perintah, kemudian fungsi yang berikut, penulisan dan eksekusi script. Ini bisa digunakan sebagai tempat untuk menulis dan kemudian eksekusi script. Selanjutnya rekomendasi untuk baris perintah. Kemudian yang keempat, pengeditan baris perintah, dan yang kelima manajemen file dan directory. Nah, contohnya seperti ini dari BASH ya. Di sini kita bisa lihat contohnya mungkin di sini ya, di bawah ini ada variabel nama. Jadi di dalam nama ini diisi dengan variabel Khairuddin Firdaus Nento. Kemudian stat ini mungkin maksudnya status ya. Jadi di dalam variabel stat ini nilai variabelnya adalah menikah gitu. Jadi ketika echo ini kita echo bapak, kemudian pakai dolar nama. Jadi dolar nama ini yaitu variabel nama ini dipanggil gitu. Bapak Khairuddin Firdaus Nento ya, spasi Anda sudah menikah. Jadi di sini menikah nih diambil dari sini variabel stat gitu. Jadi contohnya seperti itu. Echo bapak ini dipetik 2 ini dia akan tertampil ya. Ini tidak ada variabelnya, ini kosong ya. Maksudnya memang diisi seperti ini. Jadi ketika petik 2 ini dibuat, kemudian ada tulisan di dalam, maka itu adalah bentuknya adalah string ya. Kemudian selanjutnya ini dia manggil variabel nama. Nah, nama ini di sini. Kemudian selanjutnya Anda sudah, kemudian panggil variabel start. Nah, ini start menikah. Nah, contohnya seperti itu mengenai BASH ya. Sebenarnya shell dan BASH ini adalah satu kesatuan ya. Cuman di sini saya bahas sedikit agar ada pembeda ya mengenai shell dan BASH. Oke, selanjutnya. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu mengenai file system command. Jadi file system command adalah perintah-perintah yang digunakan di shell untuk mengelola file dan directory dalam sistem operasi.
Nah, adapun contoh dari file system command dalam Linux yaitu sebagai berikut di sini. Pada sel born shell atau SSH di sini ada kode perintahnya, contohnya seperti berikut. Ada mkdir plus nama directory. Jadi mkdir ini yaitu digunakan untuk membuat directory baru. Jadi ketika kita membuat directory baru, kita bisa memasukkan perintah mkdir ini di dalam interface ya, di dalam CLI ya, CLI-nya. Kemudian plus nama directory, misalkan di sini saya ini tidak bisa di ini ya. Jadi misalkan mkdir ini saya ingin membuat directory baru, misalkan Linux ya, misalkan. Jadi saya masukkan dulu kodenya yaitu mkdir, kemudian spasi, kemudian saya tulis nama directory saya yaitu Linux. Maka ketika enter, maka directory itu akan dibuat. Nah, selanjutnya ada pun yang berikut, contoh kode berikut yaitu mkdir, kemudian garis strip p, yaitu fungsinya membuat directory baru yang sekaligus menempatkan arah directory yang ingin dibuatkan. Nah, contohnya sebagai berikut, misalkan seperti yang tadi saya contohkan, saya ingin membuat directory baru yaitu directory yang namanya Linux, dimana saya bisa masukkan kode mkdir, kemudian spasi, strip p, kemudian spasi, lokasi yang ingin saya pakai untuk membuat folder barunya. Misalkan kalau di Windows itu C ya, di bagian home penyimpanannya ya, C, kemudian selanjutnya strip maksudnya garis miring, kemudian misalkan di kuliah, kemudian garis miring, kemudian saya enter. Nah, nanti di situ jadi di dalam folder C, kemudian di dalam selanjutnya di folder kuliah, di dalam folder kuliah itu nanti ada yang namanya Linux. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini bisakah saya, maaf, di sini ternyata ada pennya ya, mohon maaf. Jadi misalkan ini C, kemudian saya masukkan ke dalam kuliah di sini, misalkan kuliah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mkdir spasi p plus. Nah, jadi situ. Jadi saya masukkan ke dalam folder C, kemudian di dalam folder kuliah. Nah, nanti di sini dia. Isinya nanti di sini. Jadi yang tadi saya mau buat misalkan Linux, nah nanti isinya di sini. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Selanjutnya mungkin kita bisa mencontohkan yang mana ya? Perintah mv ini mungkin. Mv ini, dimana mv ini yaitu perintah untuk mengganti nama file lama ke nama file baru. Nah, misalkan kita ingin merubah, misalkan ya, saya punya file dengan nama S, misalkan ya, ES, maka di sini kita bisa menggunakan perintah mv, kemudian spasi S, ini plus maksudnya spasi ya, plus S, kemudian spasi lagi, misalkan saya ingin merubah namanya jadi Linux. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf, ini sebenarnya ada ekstensinya juga, maaf ini ada salah, misalkan txt gitu, ini juga txt misalkan gitu. Jadi ketika saya menggunakan perintah mv ini, maka mohon maaf, maksudnya mv ini kemudian saya menggunakan atribut seperti ini ya, artinya bahwa saya ini mungkin move ya, maksudnya di sini mv ini maksudnya move ya. Jadi saya merubah nama file yang pertama adalah s.txt dirubah menjadi linux.txt. Nah, contohnya mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada poin ketiga, yaitu Linux as a web server. Linux as a web server.
Jadi Linux as a web server yaitu penggunaan sistem operasi Linux sebagai web server untuk digunakan dalam menjalankan perangkat lunak server web yang menyajikan situs web dan aplikasi web ke pengguna melalui internet ataupun intranet. Nah, Linux digunakan sebagai server pun ada alasannya, yaitu karena stabilitas, keamanan, fleksibilitas, dan efisiensinya dalam mengelola beban kerja yang tinggi. Ya, jadi memang kenapa Linux bisa dibilang sebagai Linux as a web server, karena yaitu tadi karena stabilitasnya, kemudian karena keamanan, kemudian fleksibilitas dan efisiensinya dalam mengelola beban kerja yang tinggi. Nah, selain itu juga karena Linux adalah open source atau gratis ya, yang dapat kita dapatkan secara gratis, sehingga ini mengurangi biaya lisensi pada perangkat lunak itu tersendiri ya. Jadi kenapa Linux ini banyak digunakan, yaitu karena tadi juga yang paling pertama adalah karena dia adalah open source. Nah, kemudian selanjutnya mengenai stabilitasnya, yang mana Linux ini dikenal dengan kemampuannya untuk bisa berjalan terus-menerus tanpa memerlukan reboot ya atau di-restart ulang. Yang penting untuk server web yang harus selalu online ya. Maka dari itu kenapa Linux digunakan sebagai web server dalam menjalankan situs web ataupun aplikasi web ya. Kemudian selanjutnya mengenai keamanan. Jadi Linux ini memiliki model keamanan yang kuat dan sering diperbarui juga oleh banyaknya komunitas Linux itu sendiri. Maka kenapa Linux ini banyak digunakan ya, karena itu dia selalu mendapatkan update, dan juga karena komunitasnya yang cukup besar, maka untuk pembaruan dari Linux ini sendiri sangatlah aman ya, sangat aman menggunakan. Ya baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai jawaban pada tugas sistem operasi jaringan dan konfigurasi server pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun pemaparan jawaban yang saya berikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.